kita kerugian sekitar 550 triliun dari sampah makanan itu. Misalkan nanti makan siang gratis, mau taruhan mau enggak itu pasti ada korupsinya di situ. Dan ada beberapa sekolah yang sudah mengancam siswanya jangan difoto dan disebarluaskan. Lupakan Raymond Chin, lupakan Timothy Ronald yang mengatakan bisnis tahun 2025 adalah gini bisnis. Bukan, bisnis tahun 2025 adalah jualan agama. Welcome to Keyboards bersama dengan Pak Guru Gembul di sini. Agak asing ya, kenapa Pak? Kalau boleh tahu, aman? Saya tidak melihat manusia di situ. Ya, yang kayak bentuknya aneh-aneh itu. Iya ya, emang itu konsepnya, biar nyaman kita ngobrol. Nyaman lah ya Pak, aman ya? Enggak, saya justru yang nanya apa di sini semuanya aman? Aman kok, aman. Aman, insya Allah. Nah, kita mau ngobrol sama yang viral belakangan ini. Jadi ini masih 3 mingguan Januari, tapi yang pertama udah ada makan gratis. Terus yang kedua nanti mungkin kita mau bahas yang kebakaran LA, yang baru-baru aja. Tapi kita bahas satu ya, kalau yang makan gratis, kan ini dunia pendidikan juga ya? Enggak, saya menentangnya sejak awal. Wow, kenapa? Baru mulai. Karena pertimbangan dari makan siang gratis itu adalah karena banyak orang Indonesia, anak-anak di Indonesia yang stunting, yang kurang makan, Ya, dan akhirnya itu pertama. tingginya kurang, kecerdasannya juga kurang. Di beberapa tempat itu bisa mencapai 34% anak itu stunting, Ya. anak sekolah itu. Ya. Nah, pertimbangan dari situ adalah bahwa kita harus ngasih makan mereka yang layak, diantaranya adalah makan siang gratis. Ya, yang penuh nutrisi gitu-gitulah ya. Nah, itu kacau. Kenapa? Karena gini, jadi silahkan konfirmasi dengan sumber-sumber yang paling Baraya miliki. Ya. Jadi stunting itu disebabkan pada kebiasaan-kebiasaan yang janggal atau kurang baik di usia pertumbuhan 0 sampai 5 tahun. Hanya kebiasaan. Ya, misalkan Kebiasaan makan berarti termasuk dong? Iya, tentu. Cara makan, iya. Oke, nah ini nanti kita garis bawahi, kita Ya. bold di sini. Oke, jadi 0 sampai 5 tahun itu menyebabkan di masa depan dia stunting. Jadi kalau misalkan ada anak sekolah SD, SMP, SMA dikasih makan siang gratis, gak ada dampaknya terhadap stunting. Oke. Karena mereka udah lewat masa itunya. Yang stunting tetap stunting, yang tidak tetap tidak, gitu kan? Itu masalah yang Tapi pertama. sebenarnya yang aku baca bukan cuma untuk ngatasin stunting. Betul. Karena dia maksudnya dikasih ke anak-anak karena selain pemerataan juga kan ini supaya kan kita harus nggak boleh mikirin perut dulu biar bisa mikirnya bagus gitu kan. Maksudnya Oke. peningkatan kualitas di pendidikan. Oke, Makanya dikasihlah makan gratis karena nggak semua orang ternyata bisa makan. Nah, kita tandain yang satu itu ya, tapi Ya. nanti dulu. Yang kedua, iya, yang kedua itu adalah makan siang gratis itu makan. Tadi saya mau ngomong apa sih? Ke distrak. Maaf. Jadi gini, pertama stuntingnya stunting. udah lewat, Ya, oke. stuntingnya udah lewat. Nggak guna Kemudian lagi berarti. udah nggak guna lagi. Kemudian yang kedua, makan anak-anak stunting di Indonesia 33%-nya adalah orang kaya. Oh ya? Ya. Data dari mana, Mas? Ada dari KP apa sih buat anak-anak tuh KPAI, ya itulah itu. Itu menyebutkan bahwa 33% anak di Indonesia stunting itu dia justru adalah orang kaya. Karena penyebab stunting di Indonesia itu bukan hanya kurang makan, tapi juga misalkan makan yang salah. Nah, ini pola makan yang salah. pola. Di Indonesia banyak yang anak-anak balita sudah cuci darah. Banyak di Indonesia tuh. Karena apa? Mamahnya orang kaya setiap hari dikasih permen, dikasih nasi yang banyak lauk yang warna-warni apa segala rupa itu dikasih. Jadi itu bukan hanya karena dia kurang makan, tapi orang tuanya tidak terdidik untuk memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anaknya. Nah, kalau misalkan seperti itu, daripada kita menghamburkan uang sampai 80 triliun rupiah untuk makan siang gratis, mendingan edukasi rakyat Indonesia, emak-emak di Indonesia, bapak-bapak di Indonesia, bagaimana caranya mendidik anak. Karena orang tua di Indonesia itu, nih sebelum jadi orang tua, calonnya misalkan pas mau pacaran ya, pas mereka pacaran, ditanya kapan nikah, mereka nggak bertanggung jawab. Mereka bilangnya, ya jalanin aja dulu. Udah di situ aja udah nggak bertanggung jawab. Udah nggak kepikiran masa depan, pokoknya hanya biar mereka bisa grepe-grepe, pegang-pegang, jalan-jalan. Hanya untuk itu saja, makanya
Kalau misalkan lagi jomblo sedih banget karena gak ada yang gitu. Ya udah itu doang gitu. Yang dipikirin itu tuh pas menjelang pernikahan apa yang mereka pikirkan? Soal resepsi, soal nanti tinggal di mana, mertua mana yang Selebrasinya ya. iya itunya. Perayaannya. Coba ada nggak orang tua di Indonesia lebih banyak mana ketika dia misalkan menikah datang ke kelas-kelas parenting atau nonton bioskop, mana yang lebih banyak? Akhirnya apa? Mereka nggak ngerti bagaimana cara bereproduksi yang baik. Mereka nggak ngerti. Jadi pas anak brojol lahir, anak nanya, dimarahin atau diabaikan, ditinggal main handphone. Mereka nggak kepikiran. Karena nggak kepikiran, 33% anak stunting di Indonesia justru dilahirkan dari orang kaya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, yang paling penting apa? Bukan ngasih makan siang gratis, tapi edukasi buat orang tua yang pemalas itu. Ya. Makanya kalau misalkan saya ditanya apa pesan untuk generasi muda, bereproduksilah dengan cara yang bertanggung jawab. Karena generasi masa depan itu ditentukan dari emak-emak dan bapak-bapak yang sekarang lagi pacaran. Yang mereka terlalu seneng mami, papi yang kayak gitu tapi gak jelas juga otaknya gitu. tapi Nah, tapi, itu kan- tapi nah- perlu di notes, ini mungkin nggak semua ya, karena sebenarnya udah ada awareness itu sih untuk parenting class dan segala macamnya ya kalau Ya, kita lihat. makanya saya nanyanya bukan memang- parenting itu ada atau enggak, saya Ya. nanya berapa banyak orang berapa tua kita yang di sana gitu, lebih banyak mana dengan yang nonton di bioskop kan gitu. Ya. Itu kita garis bawahi yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga soal kan pemerataan. Makanya dimulai dari pendataan yang data kita juga salah. Tapi di Indonesia itu ada 16 juta orang yang kelaparan. Itu data tertulis. Data tertulis Bappenas. Oke. Itu data tertulis 16 juta orang yang kelaparan. Ya. Dalam setahun mereka butuh sekitar 2 ton makanan. Oke. 2 juta ton, sorry, bukan 2 ton. 2 juta ton ini untuk si 16 juta tadi itu untuk memberi 16 juta makan. orang. Oke. Jadi 16 juta itu kalau dikasih makan dia 16 juta ton, Ya. 2 juta ton 2 makan. juta ton. Ada fun fact di Indonesia, Yaitu 48 juta ton sampah makanan dibuang setiap tahun. itu ya ada Iya, food waste. 48 juta ton artinya apa? Yang dibutuhkan fakir miskin itu 2 juta ton, yang kita buang 48 juta ton. Artinya apa? Kita juga kurang edukasi dalam distribusi makanan. Makanan di restoran di sekitar sini itu SOP-nya kalau sudah ini mau masih bagus atau enggak dibuang. Padahal kenapa itu enggak dijadikan sebagai pakan hewan, itu diolah jadi pupuk dan sebagainya, enggak langsung dibuang. Akibatnya apa? Akibatnya kita kerugian sekitar 60 triliun setahun hanya 550 triliun dari sampah makanan itu. Itu artinya apa? Kita bisa bangun 8 IKN. Gak usah minta ke Cina, minta duit untuk ini, gak usah. Itu makanan sampah itu aja dikelola jadi pupuk misalkan, jadi pakan ternak dan sebagainya, itu sudah cukup. Tapi daripada kita melakukan seperti itu, mendingan kita bikin yang ribet-ribet. Sampah makanan dibuang sedemikian rupa, orang yang kelaparan juga dikasih juga dengan BPJS, dengan tunjangan, dengan BLT dan sebagainya, dengan subsidi dan sebagainya, lalu dikasih makan siang gratis. Yang diberikannya bukan hanya 16 juta orang itu, tetapi seluruh anak yang sekolah. Ya. Jadi ngaconya luar biasa. Ada argumentasi yang menyanggahnya nggak kalau misalkan datanya seperti itu? Itu kan data. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa saya percaya bahwa Pak Prabowo itu memang tujuannya baik, tujuannya adalah biar beliau jadi presiden gitu kan. Jadi ya, dan saya tahu juga Pak Prabowo itu memang adalah orang yang idealis gitu, orang yang versi Gus Durnya itu adalah ikhlas. Cuman keikhlasan itu ketika masuk ke jalur politik dia kan harus bertarung dengan lawan-lawan politiknya. Dan saya melihat di Indonesia itu kebijakan-kebijakan pemerintah itu 75%-nya adalah untuk berhadapan dengan lawan politiknya, 25% itu adalah untuk kebijakan publik gitu. Makanya dalam hal ini ya saya memaklumi lah, tetapi memaklumi bukan berarti saya tidak mengkritik. Saya kritik keras dalam hal ini adalah makan siang gratis itu selayaknya kalaupun mau ya, bukan makan siang gratis tapi makan sarapan gratis, makan siang gratis, makan malam gratis untuk 16 juta orang yang kelaparan. Datanya jadi sudah banyak. Ada iya kan? Ya jadi banyak tapi daripada untuk semua. Makanya itu pas diwawancara anak-anak di Indonesia ada yang
Ada yang pulang perginya dijemput pakai Alphard masih dikasih makan siang gratis. Masa? Akhirnya ya iya. Di sekolah negeri berarti dia yang naik Alphard itu. Itu di sekolah yang bajunya tuh beda-beda yang aneh-aneh gitu yang kayak di sinetron itu. Saya juga tahu misalkan di wilayah-wilayah, nah ini yang penting nih, di Kalimantan. Di Kalimantan itu sekitar 34% anak stunting. Iya. Penyebabnya bukan hanya kurang makan, tapi karena limbah sawit. Kan limbah itu menyebabkan stunting. Nah, yang dibahasnya itu bukan langsung mentang-mentang stunting ya dikasih makan, ya agak gitu juga. Jadi kita harus pilah stunting ini penyebabnya apa, dampaknya apa. Jangankan itu, kita di Jakarta, anak-anak bisa cenderung kena stunting karena polusinya luar biasa tinggi. Jadi ada banyak sebenarnya faktornya stunting Jadi ini ada ya. banyak faktornya. Jadi berarti better memang ngasih edukasi tadi ke orang tua, ngasih edukasi ke terus dari pengelolaan food waste itu sendiri ya menurut Guru Gembul berarti ya. Iya. Daripada hanya ngasih makan gratis. Dan sebentar lagi puasa kan? Iya. Sebentar lagi puasa. Sampah makanan naik 2 kali lipat tiap puasa. Oh gitu. Ya. Dan inflasi naik sekitar 6% tiap puasa. Betul. Jadi artinya apa? Artinya yang disuruh oleh agama bahwa kita itu harus berhemat, harus bersabar, harus menahan diri di bulan puasa, kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita jadikan itu sebagai euforia, pesta-pesta, kemudian untuk cari hype-nya kayak gimana. Setiap jam 3 sampai jam setengah 6 sore jalanan penuh sama orang-orang yang berburu tajil yang tidak habis ketika berbuka puasa. Iya. Oh ya. Fakta. Padahal agama lain udah ikut juga ya Iya. dalam war-nya ya. Iya. Tetap nggak habis. Tetap nggak habis. Jadi tetap masih banyak yang kebuang. Ya karena apa? Ya karena kita tahu lambung kosong selama seharian, maka dia sudah beradaptasi, dia mengkerut diri. Terus tiba-tiba dikasih makan yang begitu bervariasi. Iya. Kaget dan tentu saja banyak yang kebuang di situ. Gitu. Oke, kalau itu tadi. Tapi sebenarnya ya banyak lah ya. Aku sih menurutku ada banyak hal yang bisa diambil juga sih. Mungkin maksudnya dari angle apa tadi? Kayak food waste atau mungkin edukasinya kurang. Tapi ya kalau mau jujur juga mungkin ini membuka peluang kerjaan juga ya ke orang-orang. Karena kan jadi banyak koperasi, banyak UMKM yang katanya akan involve juga kan di makan gratis ini. Gitu. Semoga, tapi Ya. angka di Indonesia tuh ada tujuannya itu selalu bagus, tapi endingnya juga jadi aneh gitu. Itu kenapa sih? Kalau menurut- Contoh kecil misalkan kan kemarin itu soal pajak ya. Pajak itu kan banyak korupsinya. Iya, Gimana caranya tidak korupsinya? Bikinlah Cortex. iya. Jadi pemerintah itu bikin Cortex. Jadi pajak semuanya diaplikasikan, semua data apa semuanya dimasukkan Jadi ke situ, bla 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 bla, digital, biar iya. kita nggak usah ribet-ribet kayak gitulah. Bikin aplikasinya itu 1,3 triliun rupiah habisnya. Vendornya perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan-catatan buruk, perusahaan-perusahaannya itu, dan kemudian di hari pertama dia dipakai langsung rusak. Oh iya. Dan kerusakan itu menyebabkan apa? Data-data yang bocor dan tertukar, apa dan Ada banyak sebagainya. Itu beritanya. bisa dipidanakan. Kalau misalkan itu Dirjen Pajak bisa dipidanakan dalam hal itu. Udah membocorkan rahasia ke publik, Pribadi, privasi. kemudian itu terindikasi korupsi karena 1,3 triliun tapi langsung rusak tuh gimana ceritanya? Aplikasi apa yang harganya 1,3 triliun kemudian rusak sekali pakai itu apa? Nah, jadi dalam hal ini Indonesia tuh tujuannya bagus. Itu adalah untuk mencegah korupsi. Dengan Cortex itu mencegah korupsi. Lah itunya sendiri terindikasi korupsi. Pas perealisasiannya ternyata kurang ya. Nah, iya, jadi misalkan nanti makan siang gratis, mau taruhan mau enggak itu pasti ada korupsinya di situ. Dan ada beberapa sekolah yang sudah mengancam siswanya jangan difoto dan disebarluaskan ini. Oh, ada ancaman bahkan. Ada ancaman dari beberapa sekolah, mau disebut sekolahnya? Boleh katanya. Janganlah ya. Oke, kalau tadi tentang pendidikan ya itu ya maksudnya dari pandangan Guru Gembul. Kalau yang LA nih, LA kan ternyata kebakaran. Tapi ini yang uniknya adalah banyak ternyata orang Indonesia yang mikir kalau oh mampus tuh Amerika akhirnya Iya, kena itu. kan gitu. Iya. Iya itu katanya azab itu makanya jangan gini AIWO kayak gitu. Nah ini saya berkali-kali mengatakan saya tuh capek melawan arus. Gitu. Iya, masyarakat kita tuh kan arusnya gede tapi salah terus. Iya, saya mohon maaf ya, tapi itu dikaitkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Saya nanya sih dan tidak dijawab sampai sekarang. Pertanyaannya adalah kalau misalkan LA itu adalah azab dari Allah, apakah Gaza itu juga azab dari Allah?
Gaza dihancurkan sama Israel. Tapi netizen Indonesia menganggap Gaza dihancurkan sama Israel sehingga harus dihujat Israelnya, LA dihancurkan sama Allah sehingga Allah harus dipuja. Jadi Allah dalam hal ini disetarakan dengan Israel. Ya kan kesimpulannya gitu. Jadi Gaza dihancurkan sama Allah atau sama Israel? Sama siapa? Nggak mau jawab. Nggak menjawab. Kalau sama Israel, berarti itu di luar kehendak Allah. Kalau sama Allah, berarti yang salah bukan Israel. Nggak ada pilihan lain nggak? Ya. Oke. Jadi, Nah, terhadap LA itu sudah pasti itu adalah azab dari Allah. Kenapa? Pertanyaan saya yang kedua tadi tidak dijawab. Pertanyaan saya yang kedua adalah kalau misalkan itu adalah azab Allah, kenapa kebakarannya tidak terjadi di Israel aja? ya. Di LA itu lebih Karena dari ternyata di LA Amerika itu, yang nyokong Israel. nah iya makanya kalau Amerika secara keseluruhan, tapi warga LA itu banyak sekali yang pro terhadap Palestina. Ya. Di sana itu kalau demo Palestina itu gede-gedean itu yang pro Palestinanya itu, dan di situ ada Islamic Centernya yang mencetak banyak mualaf di sana. Lah kok itu yang kebakaran? Oh ya. Nah, tapi di luar itu sebenarnya itu adalah logika mistika. Logika mistika itu yang sejak tahun 1923 itu dihujat oleh Tan Malaka. Tan Malaka itu kan menghujat masyarakat kita tuh nggak akan maju-maju karena semuanya dikaitkan dengan logika mistik gitu. Sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Jadi misalkan gini, ada bencana. Bencana itu fix, nyata. A, ujian, B, teguran, C, musibah. Nah, kita ngarang-ngarang sendiri yang ini tuh. Padahal ini adalah hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan, tapi manusia yang ngarang-ngarang. Tapi setuju. Yang bikin cerita, oh ini mah musibah, karena apa? Karena kafir. Nah, oh ini. Jadi mereka yang bikin sendiri dengan nalar mereka itu, tapi dinisbahkan itu adalah dari Tuhan. Jadi udah musyriknya udah kelewat batas gitu. Jadi pernyataan mereka diklaim sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Jadi mendikte Tuhan dalam hal ini gitu. Nah, jadi kenapa dagangan gak laku? Karena rezekinya kan sudah ditakdirkan sama Allah. Kenapa kamu tadi terlambat? Maaf Pak, qadarullah terlambat. Jadi kalau misalkan yang jelek-jelek itu Tuhan yang disalahin gitu. Ini adalah takdir Tuhan, jadi saya terlambat. Nanti ikut yuk nonton. Insya Allah. Biar enggak gitu. Jadi kita tuh menjadikan agama sebagai tameng menutupi kejahatan dan kekurangan kita gitu. Kan sebenarnya kalau insya Allah tuh kita sepenuhnya aja seperti itu gitu. Terus kalau terlambat ya bilang aja terlambat. Nanti pas sudah dihukumnya di Smackdown misalkan sama si bosnya, baru kita katakan qadarullah, karena qadarullah itu adalah sesuatu yang itu adalah takdir ilahi yang tidak bisa kita lawan gitu. Kan gitu. Nah, kalau misalkan di Smackdown sama bos itu kan kitanya dalam posisi yang tidak melawan gitu. Sedangkan terlambat itu adalah posisi di mana sebenarnya kita bisa merekayasa itu. Gitu. Ya bisa. Nah, dan lain sebagainya, termasuk juga misalkan dalam kebakaran LA ya. Saya mohon maaf sekali. Netizen kita tuh bersyukur atas hal itu, padahal kebakaran itu sebenarnya adalah sinyal yang parah banget terkait dengan pemanasan global yang semakin parah. Itu. Nah, kalau misalkan terjadi pemanasan global, artinya apa? Namanya global, headline-nya itu global. Kalau di Amerika Serikat terjadi, maka di Indonesia pun bisa terjadi. Coba bayangkan nanti pas terjadi kebakaran hebat di Indonesia, seluruh dunia langsung mengutuk. Syukurin lu Indonesia karena dulu lu ngata-ngatain Amerika Serikat, nggak dikasih bantuan, nggak dikasih apa. Sedih lah kita. Jadi, nah ini juga ada kemungkinan kita dihujat juga sih. Tapi sekali lagi ya, saya pengen ngajak orang untuk berdiskusi terkait dengan hal ini. Coba gunakanlah nalar, dan kita sudah membuktikan selama berpuluh-puluh tahun kalau kita mikir pakai emosi itu kita nggak maju, kita jadi bangsa yang melarat kayak gini. Nah, gimana caranya maju? Ya pakai otak, pakai nalar, pakai akal, pakai logika. Sekarang logikanya dimusuhin. Apa-apa kok belajar pakai logika, kayak nggak punya iman aja. Ya gitulah. Tapi ya benar-benar, bahkan yang menarik tadi karena maksudnya bicarain berita, aku aja suka ngeliat ya, misalnya ada ya, maksudnya kita turut berduka dan amit-amit juga kalau terjadi di Indonesia ya. Kalau misalnya ada musibah, ada jatuh misalnya pesawat, terus ada aja tuh berita yang kayak, wah ini firasat dari orang tersayang yang gitu-gitu. Yang itu kan berita, daripada misalnya ada berita yang lebih penting menurutku sebenarnya di dalamnya, yang ya apalah, maksudnya ada faktor penyebab yang bisa dibahas, tapi kenapa malah yang jadi headline itu ada yang gitu kan? Fokusnya itu sama yang aneh-aneh, yang mistik-mistik kayak gitu kan. Nah, terus karena ya nggak tahu ya, karena kan kita banyak juga ngomongin agama. Ini ada satu
apa ya, yang baru-baru ini terjadi juga, boleh ditampilin nggak? Ini juga tentang agama nih. Wih, Mas. keren. Wih, Oh, iya dong. Nah ini nih, logika mistika dan garam rukiah, pantas saja pola pikir warga Indonesia sulit maju katanya. Ini kan agak berhubungan ya. Ya iya, ini yang saya maksud. Ini yang dijual ditulis ya sama- berarti ya? Apa? Garam rukiah itu berarti diperjualbelikan. Iya dijual. Dan itu palsu tuh. Nah ini nih. Ini orang-orang Itu, Pak. yang Bapak Ustadz ini. Nah, Bapak Ustadz ini itu dipalsukan kan pakai AI suaranya. Jadi seakan dia yang ngomong gitu. Oh gitu. Udah ngomongnya atas nama agama, garam rukiah, tapi pakai penipuan juga. Iya, Terus ini si ustadznya udah meninggal dibawa-bawa juga. Oh, iya, Bayangin meninggal. seberapa besar dosanya itu orang yang jualan ini tuh gitu. Ya, tapi saya nggak tahu iklan produk Tapi yang ini atau bahkan bukan. yang dibeli nih terjual 2,6 2000-an, 2000 3000. Iya, Jadi terjual. itulah. Jadi lupakan Raymond Chin, lupakan Timothy Ronald yang mengatakan bisnis tahun 2025 2025 adalah gini bisnis, bukan. Bisnis tahun 2025 adalah jualan agama. Laku. Cepat ya. Kita beli sendal, terus kita rusakin. Nah kayak ini kenal sendal saya jelek banget. Nah sendal ini udah jelek banget. Terus sebut aja ini adalah sendal Nabi. Bilang aja kayak gitu. Itu orang-orang pada nangis-nangis nyumbang 50.000 gitu. Dibeli langsung ya, Iya. dilelang. Iya, Tapi jadi- kenapa? Maksudnya kenapa hal-hal yang maksudnya dilabeli dengan agama, terus ya terutama agama mayoritas ya di sini ya, sangat gampang gitu loh untuk bisa terjual. Ya karena kita itu adalah masyarakat yang imannya itu adalah iman fata morgana gitu. Jadi mulai dari berpikirnya gini ya. Waktu saya di Amerika pakai Google Earth, di sana itu ada sebuah misteri, yaitu rumah angker. Amit Haunted Pil, house. rumah angker banget. Katanya di situ ada kejadian-kejadian yang aneh, Ya. karena latarnya pembunuhan apa dan sebagainya. Lah. Lalu apa yang terjadi di sana? Akademisi datang ke sana, meneliti. Wartawan datang ke sana, mencoba membuktikan. Orang-orang datang ke sana, mencoba untuk mengkonfirmasi dan sebagainya. Para ilmuwan akhirnya menemukan sebuah kejadian bahwa di situ cerobong asapnya bermasalah. Oke. Agak tertutup, sedemikian sehingga kalau ada orang yang bakar-bakaran di sana, karbon dioksidanya malah masuk ke ruangan, menciptakan keracunan, halusinasi, yang kalau misalkan itu berakumulasi cukup memadai, maka orang yang lagi di situ merasa tidak nyaman dan akhirnya melihat sesuatu yang aneh. Karena halusinasi tadi. Logis, Karena, ya, oke, ngerti. logis. Oke, hantu terpecahkan. Ya. Tapi di situ juga dilaporkan ada benda-benda yang bergerak sendiri. Tidak terpecahkan pada bagian yang itunya. Akhirnya apa? Misteri tetap menjadi misteri di sana. Tapi misteri itu setelah para ilmuwan habis-habisan berusaha untuk memecahkan masalah itu, gak ketemu, jadi misteri. Maka misteri itu ada di atas pengetahuan, ada di atas ilmu pengetahuan. Iman itu ada di atas misteri kan? Iman itu di misteri kan? Nah, karena iman itu seharusnya di atas pengetahuan, jadi misalkan kita membahas tentang Tuhan, kita nggak bisa membahas tentang Tuhan mentok karena pengetahuan kita mentok. Ya. Nah, ya udah akhirnya kita tidak punya cara lain untuk mempercayainya. Percaya atau tidak percaya Tuhan tidak dibuktikan secara logika karena Ya. kita tidak mungkin bisa menyangkal atau menerima sesuatu yang tidak bisa kita terima dengan akal pikiran. Kan gitu kan rumusnya. Jadi misalkan orang ateis, saya nanya ke Coki Pardede, ya saya pernah diskusi. Misalkan Iya. bagaimana mungkin bisa jadi ateis dengan alasan menolak Tuhan? Kan Iya. Sesuatu yang tidak bisa kita definisikan tidak mungkin bisa kita tolak. Gitu kan rumusnya. Jadi saya tidak percaya itu au. Au itu apa? Ya nggak tahu. Au itu pokoknya au. Iya, Ya kita iya, nggak iya. mungkin bisa menyangkal au Iya, iya. itu gitu. Nah Tuhan tidak terdefinisikan, maka tidak akan ada yang bisa menyangkalnya kecuali sudah mampu mendefinisikan. Maka Coki kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan Tuhan adalah kekuatan supranatural di luar sana begini. Nah itu yang saya sangkal. Nah itu ateisnya sah. Oke. Oke. Nah sekarang balik lagi ke cerita yang tadi itu. Ya. Misteri itu tempat di mana iman itu ada di atas pengetahuan.
Setelah kita gagal untuk menemukan, para ilmuwan gagal menemukan itu benda bergerak di Amitfil itu apa? Nggak tahu, akhirnya fix jadi misteri kan? Iya. Karena terpaksa orang jadi percaya. Nah, di Indonesia kebalik. Di Indonesia ada bangunan. Setiap hari Rabu malam ada bau kentang di situ. Gak ada penyelidikan, gak ada penelitian, gak ada obrolan, gak ada konfirmasi, gak ada klarifikasi. Langsung di situ ada misteri dan langsung jadi film dan filmnya laku keras. Kayak tahu. Ya tahu lah orang kemarin saya ke situ. Nah, coba bayangkan masyarakat Indonesia itu beriman dengan cara seperti itu. Jadi di bawah pengetahuan. Jadi iman mereka itu di bawah pengetahuan, kan harusnya di atas yang tadi itu. Kita fokus dengan ilmu pengetahuan, gagal menemukannya, ya udah kita percaya, gak ada pilihan lain. Percaya atau nggak percaya itu karena nggak ada pilihan lain. Nah, di Indonesia kita ada begitu banyak pilihan, tapi langsung kita ambil misteri itu. Dan cara kita beragama dengan cara seperti itu. Makanya garam ruqyah langsung percaya, gak pernah ada penyelidikan tentang apakah itu memang ada manfaatnya, apakah itu benar-benar garam yang sudah ditiupin pakai ruqyah, gak pernah ada penyelidikan, penelitian BPOM terkait itu, gak pernah ada. Mereka hanya sebut saja ini garam ruqyah, itu langsung terjual laku. Iya. Makanya saya bisa Label agama tuh gampang sekali ya. gampang sekali. Makanya saya bilang aja misalkan ini Kris Pangeran Diponegoro, saya beli 100.000, saya jual lagi 10 juta tuh sangat berpotensi untuk laku. Iya. Iya kan gitu. Karena berarti sama, mungkin same goes untuk ini juga ya, kan kita suka kayak konspirasi apa yang dapat langsung di observe gitu kan, maksudnya langsung diserap aja, percaya. Dan yang konspirasi lebih buruk lagi karena gunakan otak nalar Anda, otak detektif Anda, karena ini adalah fakta yang tidak terbantahkan yang disembunyikan oleh NASA selama ini. Iya. Ketika Banyak orang ya? itu diajak diskusi tidak muncul karena nyawa saya terancam. Saya mengkritik pemerintah lebih parah, tapi nyawa saya baik-baik saja sampai sejauh ini kan. Ya kalau menghujat Habib memang pada akhirnya saya dirundung juga, tapi Sekarang pun mungkin habis ini ya. Iya. Kalau ada yang berseberangan mungkin Iya, juga tapi perundungan. ya dalam tradisi agama saya itu dalam eskatologinya itu kan di akhir zaman tuh ada Dajjal dan berhadapan dengan Dajjal itu siap-siap mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, saya memahaminya Dajjal tuh udah datang sekarang. Jadi kalau misalkan mau melawan ya sakit gitu. Iya. Ya. Tapi berarti dengan pikiran-pikiran yang kayak gitu ya, maksudnya masih dengan mudah membeli sesuatu yang dilabeli agama. Berarti agak susah dong ya kita untuk mencapai golden ini kita. Iya susah. 2045 kan harusnya kan? Enggak, salah paham tuh. Itu kenapa, Pak? 2045 itu ulang tahun Indonesia Emas yang ke-100, makanya tapi disebut kan ulang tahun emas. Iya, tapi kan maksudnya kita harusnya sudah achieve jadi generasi emas juga di situ. Kan ambisinya seperti itu. Itu bukan ambisi, itu ada dalilnya sebenarnya. Okay. Dalilnya adalah dari beberapa penelitian bahwa di tahun 2040 Indonesia itu akan mencapai kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia. Misalkan gitu. Kalau misalkan pertumbuhan penduduknya dipertahankan seperti sekarang, masih ada bonus demografi. Jadi hitung-hitungannya itu adalah pertumbuhan penduduk. Oh, itu kenapa dia muncul? Ya, jadi kan ekonomi 2045 kuat itu ekonomi sebuah bangsa itu menjadi kuat karena uangnya sirkulasi, bukan banyaknya uang yang tersimpan tapi banyaknya uang yang sirkulasi gitu kan. Kenapa Amerika Serikat dengan dolarnya kuat? Karena sirkulasi dolar bukan hanya di Amerika Serikat tapi di seluruh dunia kan gitu kan. Nah, jadi gimana Indonesia bisa kuat nanti? Ya karena sirkulasi uangnya banyak gitu. Jadi hitungannya gitu. Nah, kalau misalkan nanti Amerika Serikat populasinya turun, Cina populasinya turun, India populasinya mungkin masih bertahan tapi agak turun, Kenya, Nigeria juga setara dengan kita, terus Pakistan dan sebagainya. Nah, Indonesia masuk 7 besar kekuatan ekonomi. Bukan gara-gara manufaktur kita baik, bukan gara-gara hal yang semacam itu baik, bukan, tapi karena yang lainnya turun. Iya, karena yang pinjol dan judol masih banyak gitu yang beredar uangnya gitu. Oke. Tapi kan tadi kita ngomongin politik iya, ngomongin pendidikan juga sedikit-sedikit iya. Ada nggak sih topik atau emang concernnya guru Gembel ini di mana? Paling besar di mana? Di keresahan. Hah? Di keresahan. Iya, keresahan di apa gitu misalnya? Iya, yang saya resah itu kan banyak hal, fenomena sosial itu kan banyak. Apa aja gitu. bisa berarti ya? Ya iyalah. Jadi misalkan saya resah lihat, misalkan ya, saya resah melihat betapa studio ini tuh bagus pas di depan kamera, di belakangnya acak-acakan kabelnya ini.
Dan ada makhluk-makhluk yang nggak jelas, misalkan gitu kan, itu bisa menjadi keresahan. Dan itu hak saya kan untuk resah kan. Ya, benar. Jadi ketika kan ada yang bertanya, ini sebenarnya konsennya di mana sih? Iya, apa yang membuat saya resah? Termasuk juga, wah AdSense saya turun, itu resah kan? Saya bikin konten yang bagus, nah itu kan keresahan juga. Jadi jangan bertanya soal latar belakang saya, tapi simak aja videonya. Jadikan bahan diskusi, tidak setuju ya tidak apa-apa, ajukan informasi yang benar, dan begitu aja, seperti itu saja. Kita biasakan untuk berdiskusi, jadi pikiran kita bisa panas-panasan, tapi kan hati berteman. Ya. Seperti yang saya bilang berulang-ulang tadi itu, saya tuh dulu tuh misalkan kesel sama seseorang, pas diajak ngobrol, baik gitu kan. Ya. Ya, misalkan ada kata, misalkan Pak Islah Bahrawi mengatakan Ustadz Felix Xiao itu adalah yang gini. Ya saya ketemu dan berteman dengan Pak Islah Bahrawinya, saya ketemu dan berteman dengan Ustadz Felix Xiao-nya, mereka berdua nggak mau bertemu, saya mau bertemu dengan keduanya, ternyata baik-baik saja, nggak jadi masalah. Saya datang ke Robitoh Alawiyah yang katanya berbahaya dan sebagainya, saya datang sendiri di sana, ya sampai sekarang masih baik-baik saja gitu. Ya nggak tahu ke depan kayak gimana gitu kan, mungkin ada racun yang bisa bertahan 100 hari misalkan kan kita nggak tahu, cuman kan masih baik-baik saja gitu. Jadi ayo kita buka forum diskusi secara terbuka, kita logika dan nalar kita itu dibesarkan gitu, bukan emosi dan amarah kita. Berarti emang sengaja bikin platform YouTube ini ya emang untuk berdiskusi, untuk ngajakin orang juga awareness-nya tinggi buat berdiskusi gitu tadi ya. Jadi pinter zaman sekarang tuh gak bagus, pinter zaman sekarang tuh B aja gitu. Karena informasi yang ada dalam internet itu lebih dari cukup untuk memenuhi benak kita kan. Jadi pinter dalam artian banyaknya informasi dalam benak itu sudah tidak lagi bernilai. Yang sekarang bernilai itu adalah bagaimana cara memverifikasi ilmu pengetahuan itu dan bagaimana cara kita mendiskusikannya di ruang publik. Oke, cara memverifikasi. Iya. Ya, harus diverifikasi. Cara memveri Irwandikan. Cara memverifikasi. Ini kita mau balik lagi ke pendidikan deh, karena memang guru Gembul namanya juga guru ya. Aku termasuk yang menonton dan maksudnya memperhatikan juga lah yang di YouTube-nya Guru Gembul. Terus ada satu yang cukup, iya sama-sama, ya ada cukup yang menggelitik tentang pendidikan. Karena kayaknya kan Guru Gembul ini punya mindset atau mungkin konsep lah ya, kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu baiknya memang diajarin dulu gimana caranya anak supaya suka sekolah dulu gitu kan. Dari SD, maksudnya dari TK sampai SMP, lalu nanti di SMA-nya barulah masukin kayak yang logika dan segala macamnya, itu yang lebih berat gitu kan. Nah tapi sebenarnya kenapa nggak dari kecil? Maksudnya kan dari kecil kita harusnya udah mengerti tentang logika, atau misalnya sesimpel ini deh, kalau pas SMP kita nggak belajar ekonomi, kita jadi nggak tahu kayak ada prinsip ekonomi, ada cara menabung, ada apa gitu kan? Ya makanya kita mulai dari falsafah pendidikan kita tuh di mana? Kita tuh nggak punya falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan yang seperti apa? Jadi misalkan gini lah, misalkan ke arah mana pendidikan kita itu akan berakhir. Misalkan ya. Kalau di Asia Timur, jadi waktu saya main ke Cina tuh pakai Google Earth lagi. Waktu saya main di Cina itu, fokus dari pembelajar anak-anak itu adalah bagaimana caranya anak-anak itu menjadi sumber daya manusia yang tangguh untuk bangsanya. Iya. Karena fokusnya adalah untuk itu, maka mereka dikasih seragam, mereka dikasih paksaan. Karena gimana caranya menggembleng mereka agar menjadi sumber daya manusia buat negaranya. Jadi negara yang punya otoritas dan anak-anaknya itu adalah kader-kader masa depannya. Jadi harus digembleng dengan cara itu. Bagus? Oke, bagus, kita contreng. Amerika Serikat beda cerita. Amerika Serikat adalah bagaimana caranya agar anak-anak itu tuh jadi orang-orang tajir melintir, kaya raya, sehingga negara bisa menjadi kaya raya juga. Makanya pendidikan itu diarahkan gimana caranya nanti bikin sesuatu, temuan, akhirnya bisa dijual sebagai paten. Makanya universitas-universitas besar mereka di sana itu ya jualan paten juga kan. Ya, dan akademisi mereka tuh akhirnya dagang juga gitu. Makanya misalkan Elon Musk gitu. Elon Musk itu memang dari sono, tapi di Amerika Serikat sukses karena apa? Ya karena pengetahuannya di bidang antariksa jadi duit, pengetahuannya dalam itu semuanya dibisnisin. Iya benar. Di Eropa beda lagi. Gimana caranya agar agar setiap anak itu menjadi bagian integral dari masyarakat?
Oke. gitu kan. Nah, jadi akhirnya apa, lu jago di bidang apa, ya udah mainnya di situ, bidang apa mainnya di situ, sangat manusiawi, mau pinter mau bodoh nggak jadi masalah, yang penting kamu nanti bisa mandiri secara finansial, mandiri secara intelektual, kamu menjadi spesialis di satu bidang agar iya, orang betul. percaya pada diri kamu, kan gitu kan. Pendekatannya beda, dan karena pendekatannya beda maka cara belajarnya beda. Di Amerika Serikat bajunya bebas, Ya. di Cina, di Jepang semuanya harus pakai seragam. Di Cina semuanya serba disiplin, Amerika Serikat semuanya serba bebas, di Eropa semuanya serba manusiawi gitu kan. Ya beda-beda, gak jadi masalah karena didasarkan pada falsafah pendidikan yang jelas. Beda-beda tapi falsafah pendidikannya jelas. Nah, di Indonesia kita belum bisa menjawab satu pertanyaan, pendidikan itu untuk siapa? Kita belum bisa jawab itu. Pendidikan itu untuk siapa? Kalau misalkan untuk pemerintah, kalau misalkan pendidikan itu adalah untuk pemerintah, kenapa siswa yang bayar? Kalau pendidikan itu adalah untuk siswanya, ngapain pemerintah yang bikin kurikulumnya? Yang ngatur-ngatur si anak harus begini dan si anak harus begitu. Tapi cukup nggak kalau misalnya falsafahnya itu adalah ya udah mempersiapkan generasi-generasi ini untuk ya oke memajukan Indonesia pertama, tapi Oke. juga untuk menjadi generasi yang mandiri gitu Oke, loh. tujuannya apa? kedepannya. Coba sebutkan satu misalkan. Berarti tujuannya apa? adalah untuk mempersiapkan generasi ini jadi generasi yang mandiri di depan. Tujuannya adalah untuk ini. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk mandiri, memajukan maka bangsa. soal-soal di Indonesia harus dihapuskan, ganti jadi pertanyaan. Soal-soal Jadi UN gini. kayak gitu misalnya. Gak ngerti kan? Jadi maksudnya gini nih, anak-anak di Indonesia diuji disebut pinter atau bodohnya itu karena apa? Karena dia berhasil menjawab soal. Ya. Menjawab soal itu artinya apa? Bereaksi terhadap aksi orang lain. Soal dikasihin, dia menjawab, dia bereaksi kan terhadap soal lain dengan mengumpulkan memori-memori dan akhirnya menjawab itu kan? Itu nggak akan menghasilkan kemandirian intelektual. Yang menghasilkan kemandirian intelektual adalah anak-anak ajukan pertanyaan paling sulit yang tidak bisa saya jawab. Bertanya itu mandiri, itu aksi dalam otaknya. Berpikir itu tanya jawab dalam otak tanya. Berpikir itu artinya menghubungkan neuron-neuron yang terpisah. Artinya apa? Bertanya. Jadi bodoh atau pinternya seorang siswa diukur dari sejauh mana mereka mampu mengajukan pertanyaan, bukan mampu menjawab pertanyaan. Itulah menciptakan kemandirian intelektual. Karena bertanya itu, dia menghubungkan semua informasi-informasi sehingga menghasilkan sebuah pertanyaan. Dan yang menghubungkannya dan yang mengajukannya itu adalah dirinya sendiri. Iya. Jadi saya bertanya. Kalau misalkan menjawab, saya mengumpulkan informasi-informasi yang telah saya terima dari orang lain, kemudian memasukkannya ke dalam jawaban untuk soal-soal yang juga diajukan sama orang lain. Di mana kemandirian yang akan terwujud di situ? Oke, kalau untuk itu mungkin ya dipertanyakan. Tapi kan sekolah juga menurutku sih harus butuh ini ya. Harus butuh kayak ada acuan gak sih atau standar lah. Maksudnya kan kita misalnya SD nih, at least pas SD kamu tuh udah harus mampu checklist 1, checklist 2, checklist 3. Standar itu dibebankan kepada sekolah dan penyelenggara pendidikan, bukan pada siswa. Iya, maksudnya tapi tanpa acuan itu kalau misalnya anaknya cuman bertanya doang, dia nggak bisa men-checklist hal tersebut. Enggak, maksudnya acuannya itu jangan dibebankan pada siswa, pada guru. Pada berarti sekolah. apa kalau pada sekolah berarti Jadi misalkan gini acuannya nih, apa? Fasilitas. Jadi enggak, maksudnya gini nih. Siswa sekolah. Terus mau dia mengajukan pertanyaan, mau dia ngajuin jawaban, tapi kalau dia bodoh, maka guru yang salah. Kalau siswa yang pintar, berarti guru yang harus diapresiasi. Jadi siswa nggak mau tahu, tetap harus naik kelas, harus enggak. Karena apa? Karena nanti guru yang tidak naik kelas, tidak naik gaji itu adalah dianya. Kalau misalkan dia gagal ngajar. Jadi pikiran sederhananya adalah gini. Saya punya motor saya rusak. Saya bawa ke bengkel. Saya bilang ke bengkel, nih saya kasih duit 1 juta, tolong perbaiki motor saya. Oke? Ketika motor itu gagal diperbaiki, siapa yang salah? Si bengkelnya. Iya. Iya kan? Karena saya udah bayar dia dan dia udah bersedia. Jadi kalau misalkan dia gagal, ya saya marahin dia, tanggung jawabnya, bebannya kepada si pemilik bengkel. Sekarang saya punya anak. Anak saya belum bisa baca tulis, tolong guru ini ajarkan, saya kasih duit segini. Kok kalau misalkan nggak bisa, kenapa anak saya yang dimarahin? Harusnya gurunya. Kan gurunya yang udah dibayar dan gurunya yang mendapatkan tanggung jawab untuk ngajar. Jadi standarisasi itu wajib dan ada, tapi bebannya bukan kepada siswa. Gimana ceritanya pembebanan diberikan kepada anak yang lagi belajar? Pembebanan diserahkan kepada orang yang sudah sadar. Ya, jadi makanya itulah harusnya ke sekolah itu tadi yang menanggung. Ya kebalik lagi kan?
Iya, Nah, jadi ini bertentangan dengan arus utama. Saya bilang saya capek sebenarnya bertentangan dengan arus utama. Tapi kok gini amat sih mikirnya gitu. Tapi akhirnya sadar, oh iya udah mengakar soalnya, jadi sangat sulit untuk Iya, bisa apa ya, diperbarui gitu ya mungkin ya. Iya. Coba Teteh pernah sekolah kan? Sekolah dong, sekolah. Sekolah? sekolah. Oke, Saya kuliah kok. sekolah berapa tahun? Pernah nggak naik kelas? Enggak dong. Oh enggak. Lulus semuanya. Iya. Kalau lulus semua, artinya semua materi dan informasinya sudah terpenuhi karena udah ujian kan, Iya, dan udah ada menjawab semua dan ujian udah terbukti. nasionalnya. Coba sebutkan 10 informasi dari sekolah yang sampai sekarang masih bisa bertahan di otak. Informasi apa aja? Berarti Ya. tentang Ya akademisnya? misalkan rumus trigonometri masih ingat? Enggak. Enggak. Jangan matematika. Oke. Perbedaan antara majas proparte dengan pras prototo. Aduh susah banget. Saya cuma tahu majas hiperbola yang normal-normal Oke, aja yang sebenarnya. hiperbola, yang normal-normal, yang karena masih dipakai sampai sekarang. Iya benar sih. Oke, Tidak semua applicable soalnya ya. Oke, sebutkan beberapa jenis pembuluh dalam tubuh. Pembunuh dalam tubuh. Iya, pembuluh. Ya, arteri, oke. Pembuluh. Ah, Oh pembuluh ya itu. pembunuh kedengarannya. Iya Oke. makanya aku bilang pembunuh dalam tubuh apa toxic Oke, gitu oke. misalnya. Saya PS Sebutkan by the way. beberapa bagian telinga. Daun telinga, Daun gendang telinga. Oke. Ya. Oke, sedikit Iya, yang maksudnya masih ada ingat. lah, masih. Masih ada tapi sedikit. Pertanyaan kedua. Kalau tahu itu faedahnya apa? Nah, itu dia. Tapi sebenarnya nah ini menurutku agak tricky juga ya. Ada beberapa yang menurutku memang berguna. Misalnya kayak pelajaran bahasa itu sangat berguna untuk pekerjaanku yang saat ini. Betul? Terus juga kalau yang kayak soshum dan tadi maksudnya aku mungkin nggak jago-jago banget ekonomi, tapi aku ngerti oh ternyata yang aku inget ya misalnya oh kamu boleh berutang tapi harus yang untuk untuk produksian, maksudnya untuk hal yang diproduksi bukan yang untuk konsumtif. Yang gitu-gitu aku masih ingat dan itu Oke. menurutku penting. Oke. Tapi memang untuk yang kayak daun telinga enggak. Aku Oke, saya jelaskan soal urgensi itu ya. Iya, ya. Pak Jokowi ditanya obligasi itu apa, dia nggak ngerti ketika dia menjadi presiden. Oke. Tapi dia jadi presiden, Iya. padahal dia nggak ngerti itu. Jadi oke, itu yang pertama. Makanya sering ya nggak tahu kok tanya saya kan misalkan gitu ya. Tapi coba misalkan ajukan. Tapi seharusnya dia ngerti ya, kalau seorang presiden harusnya mengerti obligasi itu apa. Ya ngerti nggak ngerti dia jadi presiden. Ya. Oke, yang pertama. Kemudian misalkan saya ajukan pertanyaan. Kalau sistem peredaran darah katak itu dipelajari di pelajaran, kenapa diabetes nggak dipelajari? Diabetes lebih relevan untuk kehidupan kita daripada sistem peredaran darah katak. Tapi Sistem ada peredaran sih darah dipelajarin penyebabnya mungkin ya, apalagi untuk anak IPA, tapi mungkin memang tidak sedalam itu. Saya bukan anak IPA soalnya. Ketahuan. Ya, jadi maksudnya pertama kita bermasalah dengan materi pelajaran itu sebenarnya faedah. Ini faedahnya buat apa tuh pentingnya gini nih Teh. Jadi cara kerja otak itu, saya sering mengulang-ulang ini. Cara kerja otak itu adalah dia hanya mengingat materi yang menurut dirinya penting. Penting, iya. Dan dia akan melupakan materi yang menurut otaknya itu nggak penting. Oh, oke. Simple sederhananya adalah kita ngedengerin lagu kalau dia pas banget dengan pengalaman kita itu 1-2 kali denger langsung hafal. Kayak gitu kan? Iya. Karena itu menurut si benak teridentifikasi itu penting. Nah, sekarang yang dipelajarin di sekolah-sekolah kita itu gak peduli anak itu merasa itu pelajarannya penting atau enggak, yang penting disampaikan karena bentuknya doktrin. Karena seperti itu maka anak merasa bahwa dia terbebani sama pelajaran karena menurut dia nggak penting. Dia belajar tentang misalkan belajar tentang sesuatu lupa lagi. Apa yang dimaksud dengan stelemet? Stelemet itu apa? Stelemet adalah upaya meredakan konflik karena kedua belah pihak, upaya meredakan konflik karena kedua belah Oh pihak, ya, upaya harus. diingat-ingat, Ya, ya. lupa lagi, diingat-ingat lagi, lupa lagi. Cara kerja otak pada waktu itu adalah dia mencoba menghapus memori yang nggak penting, diingat-ingat lagi, dihapus lagi otomatis, diingat-ingat lagi, otak rusak. Otak rusak menyebabkan apa? Trauma belajar. Trauma belajar menyebabkan apa? Anak di usia SMP ketika guru sekolahnya tidak masuk, girang luar biasa. Iya, sering. Logika berpikirnya Jam adalah kosong ya, jam kosong. iya. Logika berpikirnya adalah kalau misalkan ada guru yang tidak masuk, dia marah. Saya sudah bayar, saya tapi sudah nggak masuk. menghabiskan jam bermain saya demi datang ke sini, kemudian gurunya tidak datang, maka saya marah. Tapi kenapa saya senang? Karena saya trauma belajar. Negara mana yang bisa maju ketika anak-anaknya trauma terhadap pembelajaran?
Nah itu dimulai dari mana? Dimulai dari anak-anak gak pernah ngerti kalau saya belajar ini faedahnya apa. Kalau misalkan anak dikasih tahu sejak awal, misalkan gini lah, di Indonesia tuh banyak yang kalau misalkan mau ke universitas negeri habis-habisan gitu belajarnya tuh ya. Iya. Karena Intensif apa? gitu. Karena diiming-imingi nanti gampang nyari kerja, diiming-imingi nanti bisa ke sini. Nah, itu belajarnya bisa intensif kayak gitu kenapa? Karena sudah tahu faedahnya apa. Ada goalsnya ya. Ada goalsnya. Iya, Kita pendidikan sejak kecil, kita nggak pernah tahu Kapten Patimura waktu SD dipelajari, waktu SMP dipelajari, waktu SMA dipelajari, terus kita bahas nanti ada perdebatan apakah dia muslim atau tidak dan sebagainya. So, Penting banget. iya penting banget itu. Kenapa yang dibahasnya itu? Iya, gitu. iya. Nah, inilah yang dalam konteks inilah pendidikan kita itu bukan hanya tidak mencapai tujuan, tapi justru merusak tujuan masa depan. Karena kita nggak tahu falsafah pendidikan kita mau diarahkan kemana. Iya. Jadi penting ya ternyata untuk punya goals itu dari awal ya. Ya, bayangkan kalau misalkan main bola, kita tujuannya nggak tahu ini bola mau digolin kemana kan, bayangkan apa yang terjadi. Iya. Tapi ya jadi masuk akal sih sebenarnya kalau kayak gitu. Ya tapi balik lagi ya mungkin itu hal-hal yang mengakar emang agak sulit untuk bisa ditembus lah. Sulit, tapi harus kita lakukan. Tapi masih possible. Oke, last question Pak Guru. Cuman last ini last. Last question. Ini project untuk kan YouTube-nya juga udah mulai besar, bukan udah mulai dong, memang udah gede. Terus juga karena kan tadi motivasinya berarti untuk ngajak diskusi, untuk bisa meningkatkan awareness juga ke orang-orang supaya bisa berdiskusi. Tapi projectnya apa lagi? Sekarang saya tuh lagi bikin asosiasi konten kreator. Wah, Karena konten kreator ini di sini dilematis. kenapa? Jadi dilematis dalam artian ada 17 juta konten kreator di Indonesia, di TikTok, di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Jumlahnya banyak, fantastis banget. Tapi di situ mereka malah menciptakan kerusakan yang lebih parah. Kerusakan dalam artian, iya konten kreator, guru gembul tuh kerusakan. Jadi misalkan gini nih, di Indonesia jam baca 1 berbanding 1000. Jadi yang baca buku itu 1 Ini dari data 1000 ya? populasi data. Iya. Oke, 1 dari 1000. Jadi kita adalah salah satu pembaca buku terendah di dunia. Oke. Tapi kita nonton media sosial 6,5 jam per hari. Yang tertinggi di seluruh dunia. Jadi jam baca terendah, nonton tertinggi di seluruh dunia. Kenapa? Ya karena konten kreatornya. Jadi konten kreator dalam hal ini telah mengambil alih fungsi sekolah. Jadi makanya sekarang saya mengkritik kemarin Menteri Pendidikan yang sekarang fokusnya adalah ganti kurikulum. Bukan, pindahkan digitalisasi itu ke ruang kelas atau pindahkan ruang kelas itu ke dalam digitalisasi karena anak sekarang lebih banyak tahu informasi dari Google daripada gurunya. Iya. Itu fakta. Nah, karena itu maka ajak digitalisasi itu ke ranah pendidikan atau pendidikan itu diintegrasikan dengan digitalisasi, bukan mikir soal kurikulum nanti administrasinya kayak gimana, gak gitu, tolong please. Nah kan kesel. Nah jadi saya tuh bikin asosiasi konten kreator, salah satu di antara sekian banyak alasannya adalah gimana caranya agar konten kreator itu berkontribusi terhadap edukasi dan pendidikan di Indonesia. Coba bayangkan kemarin misalkan ada seorang konten kreator yang bikin Garuda Biru dan itu mampu menggerakkan sampai mengubah dalam tanda kutip konstelasi politik di Indonesia. Okay. Satu orang. Dan coba misalkan lihat di Indonesia, dulu orang Indonesia tuh fans berat Rohingya. 20 orang konten kreator jadi buzzer mengubah segalanya. Sekarang jadi benci luar biasa pada pengungsi etnis Rohingya. Hanya dengan 20 konten kreator. 20. Nah, artinya apa? Dampaknya demikian besar. Coba kalau misalkan konten-konten kreator itu bertanggung jawab terhadap kontennya, sehingga misalkan mereka gak apa-apa, hiburan juga gak jadi masalah, tapi hiburan-hiburan itu juga bertanggung jawab. Nah, saya pengen itu terjadi gitu. Jadi bukan hanya cari cuan, tapi juga mencari berkah gitu. Agar kita itu hidupnya bermanfaat gitu. Dibuatlah akhirnya asosiasi ini ya. Ya walaupun Sudah ada berapa? Apanya? Kan asosiasinya baru dibuat, masih mau atau sudah dibuat sebenarnya? Sudah dibuat tapi dalam proses. Jadi masih bongkar pasang, masih apa. Ada triliunan anggota lah. Wes, cara masuknya gimana? Ya, kalau misalnya banyak konten kreator di virus sini. itu masuk. Cara masuknya gimana, Guru? Nanti saya ajakin lah. Oke, gitu ya. Berarti ini approach by Guru Gembul yang untuk bisa masuk ke asosiasinya ya. Nggak bisa dia daftar. Ada biayanya 1.500. Ada administrasi juga. 1.500. Tidak tergantung dengan followers juga berarti ya.
Enggak. Enggak ya, tapi tergantung berapa besar dampak yang dia kasih mungkin. Yang penting bisa jadi buzzer saya gitu. Oh, itu juga akhirnya. Enggak, bercanda lah. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Guru Gembul sudah datang. Terima kasih sudah sharing-sharing. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat juga ya diskusi kita ini ke orang-orang lainnya nanti yang nonton Guru Gembul gitu. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.